Selamat pagi para siswa, selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkawinan ASN atau PNS. Kita ketahui bahwa menikah menjadi salah satu keinginan dan kebutuhan bagi setiap orang, termasuk bagi para PNS yang masih lajang. Akan tetapi, jangan lupa sebagai PNS ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pernikahan dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Nah, dalam perkawinan PNS itu ada dasar hukum dan peraturan yang mengatur baik untuk perkawinan maupun perceraian pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Antara lain peraturan yang mengikat PNS di dalam melaksanakan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi tentang perkawinan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang perkawinan PNS atau ASN. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu diperbaharui dengan perubahan PP nomor 45 tahun 1990. Nah, dengan berlakunya PP nomor 45 tahun 1990, maka PP nomor 10 tahun 1983 itu sudah tidak diberlakukan lagi. Berikutnya, surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kemudian surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tahun 1990, tepatnya nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nah, dengan terbitnya surat edaran Nomor 48/SE/1990 itu, maka SE surat edaran nomor 8/SE/1983 tidak berlaku lagi karena sudah diperbaharui dengan surat edaran nomor 48/SE/1990. Dasarnya lagi untuk perkawinan dan perceraian yaitu peraturan menteri di masing-masing kementerian yang ada di Indonesia. Jadi setiap kementerian itu ada aturan-aturan tambahan
yang mengatur tentang perkawinan maupun perceraian pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, setelah kita pahami peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, maka kita akan bahas lebih lanjut sebetulnya apa sih perkawinan itu. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan hanya diperkenankan jika ada seorang pria dan seorang wanita. Kalau ada misalnya orang yang mau melakukan pernikahan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita, tentu tidak diperkenankan karena itu berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kita temui misalnya kasus-kasus ada orang yang mencoba untuk melakukan perkawinan dengan orang yang sejenis, pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Tetapi tentu tidak diperkenankan oleh peraturan yang mengikat. Nah, karena peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga perpisahan atau perceraian sebisa mungkin dapat dihindari, kecuali memang ada sebab-sebab yang kuat yang dibenarkan oleh agama dan hukum. Tapi idealnya biarlah hanya maut yang memisahkan sebuah hubungan pernikahan. Bagi para PNS, sebisa mungkin jangan sampai bercerai atau mungkin juga poligami. Poligami itu artinya mempunyai lebih dari satu istri. Meskipun di dalam undang-undang tentang perkawinan itu ada yang mengatur tentang poligami, tetapi ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan. Nah, sebagai seorang abdi negara yang selalu dilihat oleh masyarakat, maka seharusnya bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat. Menjadi pribadi yang menjaga norma dan perilaku serta taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengatur dengan tegas bahwa PNS yang melanggar ketentuan terkait izin perkawinan dan perceraian maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Nah, disiplin itu sendiri sebetulnya ada beberapa tingkatan, ada disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat. Nah, hukumannya itu seperti itu, hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Seharusnya selanjutnya kita perhatikan tentang bagaimana kalau seorang PNS sudah melakukan perkawinannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu seorang PNS yang sudah melakukan perkawinan itu harus melaporkan perkawinannya. Jadi pada saat jadi manten itu ya jangan hanya pernikahan yang ditunggu enaknya saja, tetapi jangan lupa melaporkan diri.
Seorang PNS harus segera melaporkan pernikahan atau perkawinannya kepada pejabat yang berwenang. Di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Nah, kewajiban lapor ini juga berlaku bagi perkawinan duda atau janda yang menikah lagi. Waktunya batasi 1 tahun maksimal setelah pernikahan. Nah, apa sih pentingnya melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang? Nah, kalau kita semakin cepat lapor atau melaporkan diri perkawinan itu, maka akan semakin baik. Bukan tanpa alasan, laporan perkawinan itu menjadi penting karena akan mendapatkan tunjangan istri atau suami. Jadi seorang yang sudah menikah atau PNS atau ASN yang sudah menikah kemudian melaporkan pernikahannya, maka istri atau suami dari PNS itu akan mendapatkan tunjangan. Namanya tunjangan istri kalau yang menjadi PNS itu suami, atau tunjangan suami kalau yang PNS itu yang perempuan atau istrinya. Jadi boleh dikatakan bahwa menikah itu membuka rezeki, tak terkecuali bagi PNS. Setelah menikah akan mendapatkan tambahan penghasilan itu tadi yang disebut dengan tunjangan istri atau tunjangan suami. Di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 77 tentang kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau tunjangan suami yang besarannya 5% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya itu adalah pegawai negeri, maka akan dilihat kedudukan sebagai PNS itu. Tunjangan akan diberikan kepada yang mempunyai pangkat lebih tinggi. Jadi kalau misalnya suami istri itu sama-sama PNS, nah tunjangan itu akan diberikan kepada siapa yang pangkatnya lebih tinggi, apakah suaminya atau istrinya. Kalau yang lebih tinggi suaminya, maka istri mengikut suami. Artinya istrinya itu mendapatkan tunjangan istri. Sementara si istri itu sebagai PNS dia tetap mendapatkan gaji, hanya statusnya sebagai bujang. Nah, itu tentang perkawinan dan pelaporan perkawinan serta tunjangan yang dapat diterima oleh PNS saat dia menikah dan sudah melaporkan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang. Nah, apabila seorang PNS sudah melakukan pernikahan tapi sampai batas waktu 1 tahun belum melaporkan pernikahannya, maka biasanya akan mendapatkan teguran. Dan selama belum melaporkan perkawinannya, maka belum bisa dimasukkan ke dalam daftar gaji sebagai penerima
tunjangan istri atau tunjangan suami. Nah, berikutnya syarat menikah dengan anggota TNI, Polri, dan PNS. Nah, menjadi seorang calon istri atau calon suami dari seorang TNI atau Polri atau PNS itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Menikah dengan anggota militer TNI itu akan sedikit berbeda dengan menikah dengan pegawai negeri sipil biasa. Aturannya agak berbeda, persyaratannya juga agak berbeda. Nah, bagi yang Muslim sebelum mengajukan nikah ke KUA, maka calon pengantin harus mendapatkan surat izin kawin dari kesatuan calon suami atau anggota TNI atau Polri tersebut. Jadi yang pertama harus ada izin dari pimpinan TNI atau Polri. Nah, untuk mendapatkan izin dari pimpinan TNI atau Polri, ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh calon istri yang akan mengajukan pernikahannya dengan seorang anggota TNI atau Polri tersebut. Syarat administrasi yang harus dibuat oleh wanita calon istri antara lain ada surat N1. Surat N1 yaitu surat keterangan nikah yang dibuat oleh kelurahan. Jadi harus ke kelurahan untuk minta surat N1. Yang kedua, surat N2. Surat N2 itu surat keterangan asal usul, dibuat oleh kelurahan juga, surat keterangan asal usul. Yang ketiga itu surat N4. Surat N4 itu adalah surat keterangan tentang orang tua, dibuat oleh kelurahan juga, surat keterangan tentang diri orang tua. Yang kelima, surat N5. Surat N5 ini merupakan surat izin orang tua atau wali, dibuat di kelurahan. Nah, nanti ada tanda tangan orang tuanya, karena yang mengizinkan adalah orang tua atau wali. Kemudian surat pernyataan belum menikah. Surat pernyataan belum menikah ini diketahui oleh kelurahan, sehingga lurah harus ada tanda tangan di situ. Surat pernyataan belum menikah. Ditambah lagi surat keterangan izin kawin atau menikah ditandatangani oleh lurah. Surat pernyataan kesanggupan dari calon istri ditandatangani oleh lurah dan camat. Artinya ngurusnya berarti sampai kecamatan. Kalau yang tadi yang surat-surat di atas sebelumnya itu ngurusnya sampai dengan kelurahan. Sementara untuk surat pernyataan kesanggupan dari calon istri ini diurus sampai dengan kecamatan. Kemudian surat pernyataan persetujuan dari bapak atau wali calon istri ditandatangani lurah dan camat. Ini ngurus sampai ke kecamatan juga. Kemudian ada ijazah terakhir. Nah, untuk menjadi seorang calon istri dari seorang TNI atau Polri itu ijazah terakhir minimal SLTA. Ijazah terakhir minimal SLTA supaya bisa menjadi istri dari seorang TNI atau Polri. Kemudian ada fotokopi KTP calon istri dan orang tua. Surat keterangan bersih diri. Surat keterangan bersih diri ini nanti diperoleh di kepolisian. Ini kepolisian. Kemudian fotokopi KK,
kartu keluarga, surat keterangan domisili, jadi domisilinya di mana itu nanti dibuatkan surat keterangan domisili. Kemudian selain surat keterangan bersih diri, ada juga SKCK calon istri dan orang tua. SKCK surat keterangan dari kepolisian biasanya. SKCK. Jadi SKCK itu singkatan dari surat keterangan dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian. Dari ya SKCK itu dari calon istri dan juga dari orang tua si calon istri tersebut. Nah, semua surat dibuat rangkap sesuai perintah dari kesatuan dan semua surat harus dicap basah atau dilegalisir. Tidak boleh hanya di fotokopi saja, tetapi harus dilegalisir dengan cap basah. Syarat kelengkapan surat ini tergantung dari kesatuan masing-masing, artinya rangkapnya berapa dan seterusnya, harus dibendel atau tidak, harus ditempatkan di stop map warna apa, itu diatur oleh kesatuan masing-masing. Jadi setiap kesatuan nanti ada perbedaan-perbedaan aturan-aturan tambahan. Untuk tingkat pendidikan tadi sudah disampaikan, tingkat pendidikan calon istri TNI atau Polri itu minimal SLTA. Kemudian si istri atau calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dan sebelum mendapatkan izin dari atasan, itu si calon istri akan diwawancarai atau litsus, penelitian khusus dari staf intelijen kesatuan calon suami. Ya, jadi kesatuan suaminya itu di mana, nanti si calon istri ini akan dipanggil di kesatuan itu, kemudian akan diwawancara, akan ditanya tentang dirinya, tentang latar belakang dirinya, orang tuanya, dan seterusnya. Ini untuk memastikan apakah calon istri tersebut memang benar-benar layak untuk menjadi istri TNI atau Polri. Misalnya tidak tersangkut dengan organisasi-organisasi terlarang, tidak sedang dalam kasus hukum dan seterusnya. Itu nanti akan ditanyakan melalui wawancara atau litsus yang dilakukan oleh staf intelijen. Bisa jadi pernikahan gagal karena tidak lolos litsus atau tidak mendapatkan izin dari pimpinan kesatuan, karena calon istri punya catatan-catatan yang memang tidak diperkenankan untuk menjadi istri TNI atau Polri. Nah, selain itu ada sidang untuk menentukan, untuk mendapatkan surat persetujuan dari pimpinan kesatuan. Sidang nikah atau sidang BP4R namanya, Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Nah, sidang itu dilakukan oleh atasan calon suami. Sidang BP4R adalah sidang untuk memberikan izin nikah kepada setiap anggota TNI atau Polri yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, setelah sidang itu berlangsung, maka nanti keputusannya apakah diizinkan atau tidak. Jadi proses untuk menjadi istri seorang TNI itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, mungkin tidak cukup 1 minggu 2 minggu ngurus selesai,
bisa berbulan-bulan, karena tergantung nanti atasannya itu memberikan izinnya itu kapan, karena prosesnya kan panjang, harus melalui litsus, harus melalui sidang dan seterusnya. Nah, sidang nikah ini sendiri wajib dilaksanakan bagi seluruh personel TNI atau Polri beserta calon pasangannya yang akan melangsungkan pernikahan, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan itu. Jadi kalau belum sidang, maka rekomendasi izin untuk melangsungkan pernikahan itu juga tidak akan keluar. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota dan pasangan untuk melakukan pernikahan dengan anggota TNI Polri, mengingat tugas dan tanggung jawab setiap anggota TNI dan Polri itu berat. Nah, karena pada dasarnya TNI dan Polri itu kontraknya itu 24 jam. 24 jam. Jadi itu ada perintah siap untuk melaksanakan tugas. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan pengertian di calon istri agar bisa nantinya mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dari setiap anggota TNI atau Polri sebagai kusuma bangsa, kusuma negara. Nah, itu tadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan TNI atau Polri. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas tentang syarat nikah dengan PNS. Nah, untuk syarat nikah dengan PNS tidak sebegitu rumit dibandingkan jika melangsungkan pernikahan dengan seorang anggota TNI atau Polri. Bagi seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan, pada dasarnya dapat dilangsungkan dengan mudah dan tanpa pemeriksaan khusus yang harus dijalani oleh kedua mempelai. Nah, meski demikian, terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian PNS, yaitu tadi di PP nomor 10 tahun 83, Junto PP 45 tahun 1990. Nah, itu syarat perkawinan PNS. Jadi syaratnya syarat umum. Syarat umum itu artinya tadi N1, N2, N4, N5 dan persetujuan orang tua itu sama. Tetapi untuk penelitian khusus di PNS itu tidak ada. Ya, tidak dilakukan penelitian khusus, jadi lebih mudah. Demikian juga syarat perceraian pegawai negeri sipil dan akibat hukum putusnya perkawinan PNS itu juga nanti ada yang mengatur. Ada perkawinan, ada perceraian. Nah, perceraian itu apa? Perceraian pegawai negeri sipil adalah di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan Peraturan nomor 9 tahun 75 itu telah diatur tentang perkawinan dan perceraian bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, khususnya pegawai negeri sipil. Nah, seperti kita tahu tadi, tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka sejatinya perceraian itu sedapat mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Nah, sangat-sangat terpaksa ini tentu ada alasan-alasan khusus kenapa orang minta untuk cerai. Nah, perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan di dalam undang-undang.
Nah, kenapa digarisbawahi di situ bahwa seorang PNS sedapat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, karena PNS itu tadi dikatakan sebagai sosok teladan. Nah, keteladanan yang harus diberikan oleh pegawai negeri sipil kepada bawahannya dan masyarakat. Maka kepada pegawai negeri sipil itu ya dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, termasuk juga kaitannya dengan perceraian. Nah, kenapa sih orang bisa melakukan perceraian? Apa yang menyebabkan perceraian diizinkan dan seterusnya? Nanti tugas dari para siswa untuk mencari kenapa diizinkan untuk melakukan perceraian, sebab-sebab apa yang membuat pimpinan suatu instansi atau lembaga itu memberikan izin untuk bawahannya melakukan perceraian. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana melakukan perkawinan lebih dari seorang. Nah, dulu dengan PP 10 tahun 83, seorang pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk memiliki istri lebih dari satu. Tetapi setelah ada perubahan dari PP 10 tersebut, maka dimungkinkan seorang pegawai negeri sipil untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Salah satunya, pegawai negeri sipil itu harus memperoleh izin terlebih dahulu, ya, memperoleh izin dari istri. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Jadi kalau ada PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari satu, dia harus mendapatkan izin dari atasan. Kalau pegawai negeri sipil wanita yang akan dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat, itu juga harus ada izin dari pejabat yang bersangkutan. Nah, tetapi istri tidak boleh bersuami lebih dari satu. Nah, ketentuannya kalau suami boleh beristri lebih dari satu, tetapi istri tidak boleh bersuami lebih dari satu. Itu aturan perundang-undangannya seperti itu. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian itu juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat setempat. Nah, kenapa sih kok pegawai negeri sipil yang mau menikah lebih dari satu harus izin kepada pejabat di atasnya atau pimpinannya? Demikian juga pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat itu juga harus minta izin kepada atasannya, karena pada dasarnya pegawai negeri sipil itu mempunyai kedudukan, peran, tugas, dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara atau penduduk biasa. Tadi dikatakan bahwa pegawai negeri itu harus bisa menjadi tauladan, ya, menjadi tauladan, menjadi sorotan bagi masyarakat, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus kepada mereka. Nah, ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil tersebut
tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Ketentuan izin yang dimaksud bagi pegawai negeri sipil itu diatur di PP nomor 10 tahun 83 dan berlaku pada tanggal 21 April 83. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi pegawai negeri sipil dalam hal perkawinan. Pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil, harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat. Nah, kemudian kita bahas secara lebih khusus tentang izin perkawinan. Prosedur pembuatan laporan mengenai perkawinan tersebut diatur sebagai berikut. 1. Laporan perkawinan sebagai PNS atau ANS dibuat dalam rangkap 3. 1. Untuk pejabat, 2. Untuk kepala BAKN, ketiga sebagai arsip. 2. Laporan perkawinan dilampiri dengan A. Salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. B. Pas foto hitam putih istri atau suami yang berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, 1 lembar untuk tata naskah kepegawaian, 1 lembar untuk kartu induk KARIN, dan 1 lembar untuk kartu istri atau KARIS atau karsu kartu suami. Di samping itu, dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 tersebut juga diatur kewajiban bagi atasan dan pejabat di dalam hal menghadapi masalah permintaan izin bercerai dari bawahannya dan permintaan izin beristri lebih dari seorang, serta diatur pembagian gaji akibat terjadinya perceraian. Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar diancam dengan hukuman disiplin. Artinya, seorang atasan itu juga bertanggung jawab kepada para bawahannya. Perilaku-perilaku bawahannya itu akan dikendalikan oleh atasan supaya bawahan itu bisa berperilaku benar. Oke. Jadi kalau ada seorang PNS yang sudah menikah, kemudian ada persoalan, kemudian akan bercerai, itu sebelum atasan memberikan surat izin untuk melakukan perceraian, tentu akan dilakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada pegawai negeri sipil itu. Ditanya kenapa harus melakukan perceraian, apa yang menyebabkan perceraian itu akan dilakukan, dan seterusnya. Nah, sehingga harus ada pembinaan. Ada pembinaan yang dilakukan oleh atasan. Karena kalau tidak ada pembinaan, tidak dilakukan pembinaan, maka bisa jadi atasan tersebut justru akan memperoleh hukuman disiplin karena tidak melakukan pembinaan terhadap bawahannya. Demikian yang diatur di dalam peraturan pemerintah kaitannya dengan atasan yang bawahannya akan melakukan perceraian. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang. Nah, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila si pria pegawai negeri sipil ini akan beristri lebih dari seorang. Yang pertama, syaratnya harus mendapat izin dari pejabat di atasnya. 2. Mencantumkan alasan lengkap yang mendasarinya untuk menikah lebih dari 1. Jadi kenapa sih si PNS itu akan menikah lebih dari 1? Nah, tentu nanti kalau alasan-alasan itu tidak mendasar, ya, tidak masuk akal, tidak logis, maka syarat yang kedua ini akan tidak bisa dipenuhi karena atasan tidak akan memberikan surat izin.
Alasannya kalau tidak logis, bisa jadi surat izin dari atasan tidak akan keluar. Yang ketiga, pejabat langsung menerima surat izin menikah lebih dari satu, wajib memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada pejabat di atasnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak surat tersebut diterima. Artinya, kalau ada bawahan yang mengajukan mengajukan pernikahan lebih dari satu, maka pejabat langsung itu harus melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi paling lambat 3 bulan sejak surat itu diterima oleh atasan langsungnya. Nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Kalau ini tidak dilakukan oleh atasan langsungnya, maka atasan langsungnya itu mendapatkan sanksi hukuman. Nah, syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang itu ada syarat alternatif. Yang pertama adalah syarat alternatif. Syarat alternatif itu artinya salah satu harus dipenuhi. Nah, salah satu harus dipenuhi. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. Nah, ini harus. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat memberikan keturunan atau melahirkan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Ini syarat alternatif. Artinya kalau salah satu dari itu terpenuhi, maka seorang PNS laki-laki itu bisa mengajukan surat permohonan beristri lebih dari satu. Nah, yang kedua, ini ada namanya syarat kumulatif. Syarat kumulatif itu syarat yang harus dipenuhi, tidak boleh hanya salah satu, tetapi semua syarat harus dipenuhi. Itu namanya syarat kumulatif, yaitu syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu A. Adanya persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri pertama dan disahkan oleh atasannya. Artinya kalau tidak ada surat izin dari istri pertama, maka ini sudah tidak bisa diberikan surat izin untuk menikah lebih dari satu. Yang kedua, PNS atau ANS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup. Nah, penghasilan yang cukup ini relatif sebetulnya. Relatif, cukupnya itu seberapa? Ini yang susah untuk diukur, karena kata cukup itu bisa bermacam-macam sebetulnya. Yang ketiga, PNS atau ANS pria yang bersangkutan harus dapat bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ini sebetulnya juga sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipenuhi, karena yang namanya adil itu kan susah untuk diukur. Apalagi dengan istri-istrinya, anak-anaknya, orang menduakan saja itu berarti sudah tidak adil. Apalagi nanti setelah berdua, bertiga dan seterusnya, tentu tidak akan diperoleh keadilan sebetulnya. Nah, tapi itulah syarat kumulatifnya. Nah, tiga-tiganya ini harus dipenuhi. Kalau ini tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan diberikan izin untuk menikah lebih dari satu. Nah, kemudian sanksinya apa? Kalau orang misalnya tidak memenuhi itu tapi tetap nekat, itu PNS atau ASN, nah, PNS atau ASN dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 30 tahun 80 yang sudah diperbarui dengan PP 53 tahun 2010 jika beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Artinya kalau ada PNS yang menikah lebih dari satu tanpa izin, tanpa pemberitahuan dan seterusnya, ini bisa dikenai sanksi hukuman disiplin. Sanksi hukuman disiplin, dan sanksi hukuman disiplinnya itu termasuk dalam sanksi hukuman disiplin berat. Yang kedua, sanksinya
apabila tidak melaporkan perkawinan yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan, itu juga akan kena sanksi, ya, kena sanksi hukuman, entah itu hukuman ringan, sedang ataupun berat. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk melakukan pernikahan lebih dari satu. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh misalnya, kalau yang PNS itu seorang yang beragama Kristen mau menikah lebih dari satu, tentu ini sudah tidak memenuhi, karena ajaran agama Kristen itu ajarannya adalah monogami, artinya menikah hanya dengan satu istri dan satu suami, tidak boleh poligami. Tetapi kalau di agama lain itu ada yang memperbolehkan menikah lebih dari satu istri, bahkan sampai istri keempat. Jadi syarat itu bisa. Yang kedua, ada persetujuan tertulis dari istri calon suami yang dibuat secara ikhlas. Nah, persetujuan tertulis dari istri yang pertama, mendapat persetujuan tertulis dari istri yang pertama itu bahwa si suaminya itu diperkenankan untuk menikah lagi. Nah, ditulis. Yang ketiga, calon suami mempunyai penghasilan yang cukup. Tadi saya katakan penghasilan yang cukup itu relatif. Yang keempat, ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Sampai di situ dulu materi yang saya sampaikan. Silakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditulis di Google Classroom. Nanti akan saya jawab di Google Classroom. Dan apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nanti bisa juga dituliskan di Google Classroom. Kita bisa komunikasi di Google Classroom. Terima kasih, sampai di sini materi saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.